Assalamualaikum Bu Mami. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mami? Alhamdulillah hari ini saya kabarnya baik. Bagaimana Pak Naryo juga? Alhamdulillah saya baik juga Ibu. Sehat hari ini. Ibu Mami pada hari ini akan melakukan coaching ya? Iya. Oke, untuk melakukan coaching ini saya selaku pengamat Bu Mami. Nanti yang pertama kita melakukan supervisi dulu ya. Saya akan mendiskusikan terkait masalah nanti rubrik penilaian terhadap percakapan coaching panjenengan ya. Nanti untuk rubrik penilaiannya Ibu, apakah sudah sesuai dengan alur cerita, terus jenengan apakah sudah bisa menerapkan kehadiran penuh presence, terus apakah jenengan bisa melakukan sebagai pendengar yang aktif atau mendengarkan yang aktif. Terus jenengan juga nanti akan saya beritahu terkait rubriknya itu sudahkah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Selain itu juga jenengan juga akan saya beritahu terkait masalah prinsip coaching ya tentang kemitraan, terus proses kreatifnya, terus bisa memaksimalkan potensinya gitu Ibu. Terus selanjutnya Ibu, pada saat coaching nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya akan berusaha memenuhi ketiganya, yaitu satu, kesadaran penuh atau presence ya, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa, bagus, mantap ya. Gini Ibu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, yang menurut jenengan secara spesifik yang ingin diobservasi terkait apa atau yang ingin jenengan kembangkan, kompetensi yang mana? Dari ketiga kompetensi coaching tersebut yang ingin saya lebih kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif tentu saja kehadiran penuh atau presence akan tumbuh, akan berjalan secara sendirinya, dan pertanyaan berbobot saya harapkan akan muncul. Jadi jenengan berusaha menitik beratkan fokus pada mendengarkan yang aktif ya, pendengaran yang aktif ya. Oke, dengan sendirinya maksud Anda yang jenengan harapkan nanti dengan mendengar yang aktif secara otomatis jenengan nanti akan presence, kehadiran penuh. Dengan kehadiran penuh dan presence itu tadi jenengan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Begitu ya? Oke, bagus Ibu. Terus kira-kira dari coaching hari ini nanti Ibu apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu nanti? Saya ingin coaching menemukan solusi atas masalahnya. Saya akan mencoba menggali agar coaching bisa maksimal menemukan potensinya sehingga dia bisa menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi, Pak. Oke Ibu ya. Berarti intinya yang saya tangkap Ibu ingin dari sudut pandang coaching segera dapat mendapatkan solusi pemecahan masalahnya ya. Dengan cara jenengan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Ibu. Saya harapkan jenengan nanti siap ya untuk hari ini coachingnya ya. Oke, saya harap nanti coachingnya bisa berjalan dengan baik. Nanti akan saya amati, saya observasi terkait pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan bersama dengan coaching. Untuk sementara begitu saya cukup sekian. Nanti saya mengamati, setelah itu nanti akan saya menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Ibu Mami. Begitu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat melaksanakan tugas. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ais. Selamat siang juga Bu Mami. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Mami? Alhamdulillah hari ini saya juga baik. Oke, seperti rencana kita kemarin bahwa kita akan bertemu pada hari ini dan akan melakukan coaching ya Bu ya. Sebelumnya kalau boleh tahu apa yang ingin Bu Ais sampaikan? Ya Bu, kan memang kemarin saya WA panjenengan ya Bu ya, karena saya ingin berbagi ya, menceritakan curhat tentang masalah yang saya hadapi. Karena saya memiliki masalah di lembaga saya, yaitu anak-anak saya itu seperti bosan untuk belajar di sekolah. Anak-anak itu tidak mendengarkan dengan baik saat guru menerangkan, kemudian banyak yang bercerita sendiri, lari-lari, dan seperti itu Bu, kelasnya menjadi kurang kondusif seperti itu, dan menurut saya juga anak tidak bisa berkonsentrasi untuk menerima pembelajaran dari guru. Saya juga melihat kelas lain, ternyata juga sama. Anak-anak ada anak-anak itu bosan ya dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Saya amati beberapa hari ya Bu ya, itu ternyata guru itu melakukan pembelajaran yang masih klasikal monoton seperti itu ya. Anak-anak itu diajak menulis, menggambar majalah, menulis, menggambar majalah, seperti itu terus Bu. Saya sebagai guru juga ini tidak boleh dibiarkan seperti ini terus, saya harus menemukan solusinya itu. Jadi ini Bu Ais memiliki permasalahan gelisah dengan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan Bu Ais, sehingga anak-anak tidak bisa fokus, mereka bosan dan memilih untuk mencari kegiatan yang lain seperti lari-lari atau apa, karena mereka bosan dengan pembelajaran yang diberikan ya Bu ya. Iya betul Bu. Dari permasalahan tersebut apa yang Ibu harapkan? Saya berharap itu guru ya, rekan-rekan saya itu melakukan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif ya Bu ya, yang menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Karena saya sebagai calon guru penggerak ya, saya diajarkan pendidikan guru penggerak tentang pembelajaran berdiferensiasi, itu sangat cocok sekali untuk pendidikan anak usia dini ya. Contohnya halnya itu sebagai guru itu kan harus kreatif ya Bu ya, untuk menyiapkan konten-konten yang dapat menarik siswa untuk belajar. Kita sebagai guru harusnya itu menyiapkan video pembelajaran. Nah kan itu anak-anak menarik ya karena visualnya kan. Kemudian juga bisa juga dengan buku cerita, ada juga bisa juga dengan menggunakan buku gambar. Nah itu dia Bu, saya menginginkan itu guru yang kreatif dan inovatif, yang mau berkembang gitu loh, sesuai dengan kondisi sekarang. Menurut Ibu pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga kreatif itu yang bagaimana? Ya saya itu yang saya tahu ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu konten yang sudah saya jelaskan itu Bu, tentang video pembelajaran, karena anak itu ada yang gaya belajarnya itu ada yang visual ya Bu ya, ada juga yang video seperti itu. Nah itu kita harus mengetahuinya Bu. Nah, kemudian juga prosesnya kita bisa melakukan kalau di TK itu kita membuat 4 ragam main, itu kan melatih kreatif guru ya Bu ya, untuk membuat ragam main yang menarik. Bisa juga memanfaatkan
bahan-bahan yang ada di sekitar kita kan, nah, bahan-bahan alam seperti lospat, nah menggunakan misalnya saja kreatif dalam memanfaatkan barang bekas, tutup botol seperti itu kan bisa menjadikan pembelajaran yang bermakna kan Bu. Nah dari proses-proses itu saya juga menginginkan adanya diferensiasi produk ya, anak-anak itu memiliki hasil karyanya sendiri gitu, Bu. Bagus sekali Bu Ais. Bu Ais akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu berdiferensiasi proses, kemudian juga konten dan juga produk ya. Kalau misal kita buat level rentang 1 sampai 10 ya Bu ya. Kira-kira pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman Bu Ais itu ada di level berapa? Iya, kalau berdasarkan itu ya Bu ya, pengamatan saya tuh mohon maaf ya, saya ini masih dalam rentang 4 sampai 5. Iya. 4 sampai 5 ya? Ya, kalau saya tuh kurang standar saya kurang ya Bu ya, gitu. Setelah itu Bu Ais pengen berada di rentang atau di level keberapa setelah nanti Bu Ais melakukan perubahan? Untuk standar yang saya inginkan, guru dan rekan sejawat saya dalam pembelajaran, saya menginginkan di level antara 8 saja. 8. Ya. Oke, bagus. Supaya bisa mewujudkan level tersebut, langkah apa yang Bu Ais ingin lakukan? Itu untuk langkah pertama ya Bu ya, saya sudah memikirkannya untuk melakukan diskusi terlebih dahulu Baik. kepada rekan sejawat saya ya, mengenai pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu seperti apa ya. Saya ingin juga melakukan pendampingan kepada rekan sejawat saya dengan memberikan praktek baik ya, kita menjadi contoh ya, tauladan tentang pembelajaran kreatif dan inovatif yang dituangkan pada pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya. Jadi ada dua yang saya tangkap, ini ada dua cara ya Bu ya. Yang pertama itu untuk berdiskusi kepada teman, kemudian yang kedua pendampingan dan berbagi praktik baik pada teman. Setelah itu apa lagi Bu? Ada lagi? Ada. Saya selain itu saya juga ingin melakukan pelatihan seperti ya workshop gitu ya, bisa juga dengan rekan sejawat atau mungkin bisa juga mengajak guru-guru di lembaga lain. Saya ingin berbagi pengetahuan yang saya dapatkan tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik, yang berpusat pada anak, yang tentunya menyenangkan untuk anak. Bagus sekali Ibu. Jadi tadi langkah-langkah yang Bu Ais akan ambil yaitu berdiskusi dengan teman, kemudian ada pendampingan dan berbagi praktik baik, kemudian pelatihan. Bahkan Bu Ais ingin pelatihan juga di Pada rekan sekolah lain ya. Iya. Wah, luar biasa. Kira-kira untuk melakukannya itu kapan Bu Ais bisa segera dilakukan rencana Ibu itu? Untuk rencana yang pertama saya akan melakukan yang diskusi dulu ya Bu ya. Saya akan berdiskusi pada rekan sejawat dan kepala sekolah dulu tentang maksud dan tujuan saya. Nah, di diskusi itu saya harapkan ada titik temunya ya Bu ya, sepakat untuk melakukan perubahan bersama-sama untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Setelah itu juga baru saya melakukan pendampingan. Berarti kapan dimulai itu Bu? Oke, ini karena ini hari masih hari Rabu ya, saya hari Senin insya Allah ya. Saya ingin segera melakukan perubahan. Iya, berarti secepatnya ya Bu Iya. ya, hari Senin sudah mau dilakukan. Sepertinya kita sudah berada di
penghujung perjumpaan kita kali ini. Kira-kira dari diskusi kita atau coaching kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan? Apa yang Bu Es dapatkan? Ya, dari permasalahan saya yaitu mengatasi pembelajaran yang monoton ya Bu ya, saya akan melakukan langkah-langkah untuk langkah-langkah solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu satu, berdiskusi dulu kepada rekan sejawat dan kepala sekolah, kemudian melakukan pendampingan, mentoring kepada rekan sejawat, dan yang terakhir yaitu saya ingin melakukan pelatihan ya, workshop kepada rekan sejawat dan guru lainnya. Berarti dari pertemuan kita hari ini Bu Es sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Es ya? Ya, betul sekali. Saya tidak menyangka ya Bu ya, ternyata saya juga bisa menemukan solusi. Iya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Dan saya tunggu hasilnya ya Bu. Nanti kira-kira 2 minggu lagi, karena Bu Es nanti dimulai hari Senin ya, 2 minggu lagi insya Allah kita ketemu. Saya tunggu kabar baiknya dan saya penasaran sekali, jadi saya tunggu kabar baiknya. Saya rasa hanya itu yang kita sudah selesai Bu ya. Sampai jumpa. Iya Bu, saya juga merasa terbantu sekali dengan pembicaraan dengan Ibu Mami. Saya merasa lebih percaya diri Bu. Saya bisa melakukan perubahan pada lembaga saya. Saya lebih tenang dan percaya diri. Ya, doakan juga ya Bu ya, semoga saya dapat melaksanakan langkah-langkah dan solusi yang telah saya buat sebaik mungkin. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat melakukan perubahan Bu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Mami. Selamat siang Pak Aryo. Alhamdulillah sudah melaksanakan coaching ya. Ya, sudah Oke, selesai. sudah lega, sudah selesai melaksanakan coaching. Dari pengamatan saya tadi, saya sebagai pengamat sudah melihat, mengamati Ibu Mami sedang melaksanakan coaching. Kira-kira Ibu Mami tadi sudah melaksanakan coaching itu, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan sehingga Ibu Mami sudah menentukan atau menjadi indikator kecepatan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Mami tadi? Saya rasa saya tadi sudah melakukan kompetensi coaching ya Pak ya, di antaranya yaitu sudah melakukan kehadiran penuh, juga sudah mendengarkan aktif dan juga berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga sudah melakukan alur tirta, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oke, tadi yang sudah dilakukan ya Ibu ya, sudah melakukan seperti itu. Ini ganti saya yang menyampaikan catatan hasil saat saya mengamati panjenengan melakukan coaching ya. Oke Bu Mami, setelah saya mengamati tadi Bu Mami untuk melaksanakan coaching itu yang pertama Ibu Mami memang sudah melakukan sesuai alur cerita, yaitu sudah melakukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dan Bu Mami juga sudah melakukan 3 kompetensi sesuai dengan yang diharapkan tadi. 3 kompetensinya, yang pertama yaitu kompetensi presence, kehadiran penuh. Yang kedua sebagai pendengar aktif atau mendengarkan aktif. Yang ketiga Bu Mami juga sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, begitu ya Bu Mami ya. Oke, terus dari yang selanjutnya Ibu, saya juga akan menanyakan kepada Ibu, kira-kira setelah itu tadi yang sudah disampaikan Ibu Mami atau sudah dilaksanakan Bu Mami, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Mami berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan barusan tadi? Kompetensi tentu saja saya masih akan melakukan
ketiga kompetensi tersebut ya Pak ya, lebih-lebih untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya ingin lebih memahami alur cerita supaya saya dapat membantu Koji untuk menemukan solusinya sendiri dan lebih menggali potensi Koji agar itu tadi bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Saya hanya bisa membantu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih. Luar biasa bagus ya. Intinya saya tangkap ya, Ibu ingin lebih mengembangkan lagi alur cerita ya, lebih memahami alur cerita sehingga dapat meningkatkan kompetensi coaching ya. Tiga tadi ya, mulai dari presence kehadiran penuh, terus mendengarkan yang sangat baik dan aktif, terus memberikan pertanyaan berbobot. Sehingga yang Ibu harapkan itu nanti coach bisa menemukan solusi dan juga dengan bisa menemukan potensi diri dengan jenengan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot untuk coach. Begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Itu hasil pengamatan saya. Intinya pada kegiatan coaching hari ini sudah bagus, sudah sesuai dengan alur cerita dan 3 kompetensi yang diharapkan sudah muncul semua. Terima kasih Ibu Mami untuk kegiatan coaching hari ini. Mungkin semoga saja hasil coaching ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya Ibu ya. Terus kita bisa benar-benar memahami alur cerita sehingga dapat menentukan atau memunculkan atau merealisasikan kompetensi-kompetensi dari coaching tadi. Oke, terima kasih Bu Mami, cukup singkat ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah Bu Mami ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mami.